Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul ke-8 yaitu modul perceptron dan bagging dari classification. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Hitur Rahman dengan NIM 2024 dari kelas Data Mining A. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja untuk menuju ke modulnya. Jadi di sini pada modul ke-8 ini kita diajarkan bagaimana cara menggunakan perceptron dan juga ensemble classification dalam menentukan kelas dari sebuah data. Dan pada modul ini kita diminta untuk mengulangi, di sini ada dua, yaitu mengulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer, di mana untuk dataset wine dan breast cancer ini nantinya kita dapatkan dari scikit-learn, library scikit-learn di Python. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Nah, di sini 0,2, 0,3, 0,4 ini merupakan perbandingan dari test size-nya dan tuliskan akurasinya. Lalu untuk yang kedua yaitu ulangi klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron. Pada dataset wine dan breast cancer yang tadi, gunakan perbandingan test set-nya itu adalah 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan N estimator 100, 200, dan 300. Lalu diminta untuk menuliskan akurasinya. Nah, di sini kode yang sudah berhasil saya buat. Nah, pertama-tama kita import terlebih dahulu library-library dari Python yang kita akan gunakan. Yang pertama di sini saya import untuk scikit-learn dataset, di mana dataset ini digunakan untuk mengimport dataset wine dan juga breast cancer-nya nanti. Lalu ada scikit-learn preprocessing import standard scalar. Di sini adalah untuk model dari scaling-nya. Apabila di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya menggunakan min-max scalar yang mengambil min dan juga max-nya, untuk standar scalar di sini adalah model lain yang saya gunakan, di mana dia itu menggunakan standar deviasinya. Lalu ada linear model, import perceptron. Nah, di sini untuk model dari ensemble-nya, yaitu perceptron yang pertama. Dan yang kedua di sini ada bagging classifier. Nah, selain perceptron, kita juga import bagging classifier. Lalu di sini juga ada import train test split untuk membagi data setnya menjadi dua, yaitu data train dan juga data testing. Lalu ada akurasi skor di sini dari scikit-learn metric. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan akurasi dari model yang kita buat. Nah, di sini untuk hasil akhirnya yang diminta adalah akurasinya. Nah, maka dari itu di sini kita mengimport dari akurasi skornya. Lalu di sini ada NumPy untuk perhitungan aritmatikanya. Oke, kita import terlebih dahulu. Nah, lalu di sini dataset yang pertama kali saya gunakan yaitu dataset wine di sini. Nah, untuk dataset wine kita bisa dapatkan dia langsung dari scikit-learn-nya, yaitu scikit-learn dataset yang sudah kita import tadi. Di sini kita import load wine. Setelah itu untuk mendapatkan datasetnya kita import wine dataset itu load wine. Di mana di sini mungkin saya hapus dulu. Nah, dia akan ke load datasetnya, lalu kita tampilkan untuk dataset wine-nya. Nah, untuk dataset wine sendiri sudah pernah saya gunakan di modul sebelumnya. Untuk untuk isinya itu ada data yang berupa dictionary, di mana untuk indeks key data di sini dia itu berisi array yang berupa feature-nya, yaitu di sini untuk feature name-nya itu ada alkohol, matic acid sampai dengan F sampai dengan frame di sini. Nah, sedangkan untuk target di sini itu adalah kelasnya, di mana untuk nilainya itu adalah 0, 1, dan 2. Yaitu ada kelas 0, kelas 1, dan juga kelas 2. Di sini nama untuk target name-nya atau kelasnya itu ada kelas 0, kelas 1, dan juga kelas 2. Nah, maka dari itu kita dapatkan dia itu maksudnya dibagi menjadi dua dua tes. Yang pertama ya dua variabel. Untuk variabel yang pertama itu adalah untuk mendapatkan datanya. Di sini kita bisa ambil dari wine data. Jadi nanti dia akan mengambil indeks yang bernama data di sini yang isinya adalah fiturnya.
yaitu sebanyak alkohol sampai dengan frame. Lalu untuk wine targetnya, dia akan mengambil dari target array-nya di sini. Nah, di sini untuk key-nya target itu akan didapatkan dan ditampung di variabel y-nya. Nah, di sini bisa kita run. Nah, setelah itu, di sini diminta untuk perbandingan test size-nya itu adalah 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Nah, maka dari itu saya di sini tampung dia ke array, yaitu test size 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu di sini saya lakukan perulangan, di mana untuk perulangannya itu berdasarkan panjang dari test size-nya dengan isi dari perulangannya, yaitu adalah split datanya, yaitu kita menggunakan train test split. Kita bagi dia menjadi 4 variabel, yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan juga ytest. Sini setelah itu untuk parameternya di dalam sini itu kita masukkan dari fiturnya terlebih dahulu. Fiturnya itu adalah X yang sudah kita tampung tadi di sini. Untuk nilainya adalah wine data, array yang ini. Lalu untuk yang kedua, untuk kelasnya kita gunakan variabel Y yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu kita tampung dia ke variabel Y, yaitu wine target di sini. Dan untuk test size-nya untuk test size-nya itu kita ambil dari I-nya. Di sini untuk I-nya itu diambil dari setiap indeks dari test size-nya. Jadi untuk perulangan pertama dia akan meload 0,2, selanjutnya 0,3, dan yang terakhir adalah 0,4. Dan untuk random state-nya ini 100, di mana untuk random state di sini sama dengan 100 itu untuk mempertahankan nilai dari data yang kita gunakan. Lalu untuk SC-nya atau modelnya kita tampung dia ke variabel SC. Di sini kita gunakan standar scalar, lalu kita feed atau kita latih datanya menggunakan data yang kita latih yaitu xtrain-nya. Lalu untuk xtrain std dan juga xtest std kita itu lakukan transform dia agar nanti nilainya itu berada di antara indeks 0 sampai dengan 1. Nah, lalu untuk model yang pertama yaitu perceptron, kita gunakan langsung perceptron dengan eta 0 sama dengan 0,1. Di sini untuk eta 0 itu adalah learning rate-nya. Learning rate di sini untuk nilai default-nya memang 0,1, jadi kita cukup gunakan 0,1 saja di sini. Dan untuk random state-nya itu 100. Kita kembali ulangi. Setelah kita mempertahankannya ketika kita melakukan split, ketika modeling juga kita lakukan, kita pertahankan nilainya agar tidak berubah. Lalu kita fit menggunakan model yang kita buat, yaitu PPN, dengan xtrain std dan juga ytrain yang sudah kita ubah nilainya menjadi di antara 0 sampai dengan 1. Lalu untuk prediksinya bisa kita lihat di variabel ypred di sini. Untuk ypred sendiri, untuk kelas prediksinya itu kita ambil dari ppn predicts xtest std. Nah, yang sudah kita ubah juga dari 0 sampai dengan 1. Di mana untuk akurasinya nanti kita menggunakan import yang sudah kita gunakan. Nah, di sini untuk akurasi skor, sebelumnya kita sudah import dari scikit-learn metric. Pada dari itu kita langsung gunakan saja. Untuk akurasi skornya itu kita ambil dari ytest dan juga ypred-nya untuk parameternya. Lalu di sini kita bisa print untuk hasilnya. Kita bisa lihat untuk perbandingannya. Nah, di sini untuk perbandingannya apabila dia menggunakan test size 0,2 itu nilainya adalah 0,16666. Untuk test size sebanyak 0,3 itu lebih baik 0,962962 dan juga untuk perceptron menggunakan test size 0,4 itu ternyata lebih buruk dari 0,3 yaitu 0,9583334. Nah, maka dari itu kesimpulannya untuk perceptron menggunakan dataset wine ini yang paling optimal itu adalah menggunakan test size sebanyak 0,3 di sini karena mendapatkan akurasi yang lebih besar daripada 0,2 dan juga 0,4. Lalu yang selanjutnya saya coba langsung untuk mengerjakan yang kedua. Di sini yang kedua adalah menggunakan bagging classifier, base classifier perceptron. Nah, di sini caranya itu sama. Yang pertama kita split terlebih dahulu, di mana perbedaannya di sini untuk menggunakan bagging itu yang diminta bukan lagi dari test size-nya,
Di sini test size-nya hanya menggunakan 0,3. Namun yang kita otak-atik itu adalah n estimatornya, di mana untuk n estimator diminta itu ada 3, yaitu 100, 200, dan 300. Maka dari itu di sini saya tampung dia ke variabel n estimator sama dengan 100, 200, dan 300, dan saya taruh dia di dalam sebuah list. Lalu kita lakukan perulangan kembali for j in n estimator. Kita lakukan split data. Di sini untuk test size-nya karena barusan diminta hanya 0,3, maka kita set dia di 0,3 saja. Dengan random state 100 untuk mempertahankan nilainya. Lalu untuk untuk pre-processing-nya kita menggunakan standard scaler. Untuk scaling-nya di sini sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita feed datanya dan kita transform dia agar berada di antara 0 dan 1. Lalu untuk model yang kedua, modeling menggunakan perceptron bagging classifier, itu kita tampung dia ke variabel ppn2. Di sini perceptron dengan learning rate-nya tetap kita gunakan 0,1 sebagai default-nya. Lalu untuk random state-nya 100 kita pertahankan nilainya. Lalu untuk bagging classifier-nya, model yang selanjutnya itu parameternya adalah base estimator, di mana untuk base estimator ini kita gunakan modelnya yaitu PPN2. Lalu untuk n estimatornya kita gunakan J, di mana untuk J pada perulangan pertama itu akan menggunakan nilai 100, perulangan kedua itu 200, dan perulangan yang terakhir yang ketiga menggunakan 300 sesuai dengan perintahnya di sini. Lalu untuk njobs-nya itu adalah -1, dan kita feed dia itu datanya kita feed menggunakan xtrain std yang sudah kita transform sebelumnya, ytrain sama, dan untuk yprep-nya kita gunakan ytest std sama seperti sebelumnya ketika kita menggunakan perceptron biasa. Lalu untuk akurasinya di sini saya tampung dia ke akurasi 2, di mana untuk akurasi skornya didapatkan dari parameter ytest dan juga yprep. Dan kita di sini print untuk hasil akurasinya untuk setiap perulangannya. Nah, di sini bisa kita lihat berjalan. Nah, di sini ternyata hasilnya itu sama. Apabila kita menggunakan estimator 100, 200, dan 300, hasilnya itu sama, yaitu 0,93, 0,92, kita bisa bulatkan dia 0,9623. Di sini itu sama nilainya. Kenapa sama? Karena di sini untuk n estimatornya dia itu berubah menurut setiap perulangannya, tapi untuk test size-nya itu 0,3. Jadi sama untuk test size-nya. Apabila test size-nya itu diubah menjadi 0,2 atau dengan di sini 0,4, kemungkinan untuk hasil dari bagging classifier-nya itu juga akan berbeda. Seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk bagging classifier menggunakan dataset wide ini yaitu mendapatkan nilai yang sama dan itu didapatkan dengan menggunakan bagging classifier dengan dengan n estimatornya itu adalah 100, 200, dan 300. Jadi sama-sama optimal. Lalu untuk dataset yang kedua yaitu dataset breast cancer, kita bisa load dari scikit-learn lagi yaitu load breast cancer. Nah, di sini kita langsung lihat untuk isinya sama seperti wine, dia itu ada data. Di sini data ini untuk fiturnya. Fitur-fiturnya itu ada di data, dengan fitur name-nya itu ada banyak di sini dari main radius sampai dengan worst fractal dimension di sini. Mana untuk targetnya itu ada 2 yaitu 0 dan 1. Di sini ada yang pertama itu maligen dan juga benign. Lalu kita tampung dia ke dua variabel yaitu x untuk feature-nya dan juga y itu untuk kelasnya. Itu kita ambil dari target dan juga x-nya kita ambil dari data. Di sini data sama seperti dataset wine sebelumnya. Lalu untuk test size-nya kita tampung lagi dia 0,2, 0,3, 0,4. Kita split datanya menggunakan test size-nya itu adalah I yang diambil dari setiap perulangannya, yaitu 0,2 untuk perulangan pertama, perulangan kedua 0,3, dan perulangan ketiga yaitu 0,4. Random state-nya 100 agar data yang kita gunakan itu tetap. Di sini standar scalar, lalu
kita latih terlebih dahulu, lalu kita transform dia. Dan untuk PPN, perseptron yang pertama itu learning rate 0,1, random state-nya itu tetap 100. Hanya saja ini sebenarnya sama dengan dataset Wine, hanya saja yang kita gunakan sekarang itu adalah dataset dari breast cancer. Jadi untuk cara kerjanya itu kurang lebih sama. Ini untuk PPN, untuk model yang pertama yaitu perseptron, random state-nya 100 dengan learning rate 0,1. Lalu untuk akurasinya bisa kita lihat dari y-test dan y-prep-nya juga. Kita bisa lihat untuk perbandingannya. Nah, di sini untuk perbandingannya dengan test size 2 untuk dataset breast cancer itu adalah 0,956140. Dan untuk 0,3 itu ada 0,94 dan untuk tes saya sebanyak 0,4 itu adalah 0,94. Jadi untuk kesimpulannya untuk dataset ini, dataset breast cancer itu lebih optimal menggunakan tes saya sebanyak 0,2 yaitu 0,956 di sini akurasinya. Nah, di sini untuk yang selanjutnya menggunakan bagging, N estimatornya kita tampung dia ke dalam array 100, 200, 300 dan kita gunakan di sini nanti untuk N estimator dengan J di sini. Dan untuk test size-nya kita gunakan 0,3. Kita bisa run untuk melihat hasil dari bagging classifier-nya. Nah, ini menghasilkan data yang berbeda. Tidak seperti pada dataset one tadi. Di sini untuk bagging classifier dengan N estimator 100 itu 0,9649. Lalu untuk N estimator sebanyak 200 itu 0,9766. Dan untuk bagging classifier menggunakan N estimator 300 itu 0,969. Jadi ini lebih optimal menggunakan N estimator sebanyak 200 untuk dataset breast cancer ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang modul ke-8 ini, yaitu perceptron dan juga ensemble classification. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.